Ada beberapa yang perlu difahami sebelum kita membahas tentang kata talak itu sendiri ya. Ketika kemudian terjadi perbedaan, kemudian terjadi perselisihan, salah satu di antara hal yang kemudian harusnya diperhatikan oleh masing-masing adalah bersabar. Ketika salah satunya tidak bisa bersabar dan satu ingat untuk bersabar, maka bersabarlah. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya itu jatuh hukum, bermain-mainnya juga jatuh hukum, itu salah satunya adalah talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita dalam acara bicara tentang rumah tangga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah hadir pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Abdul Nafi. Insyaallah dan telah kehadiran tamu kita yaitu Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kehadiran Bapak Abdul Aziz yang insyaallah akan konsul pada Ustadz hari ini dalam kesempatan ini. Pada Pak Aziz, Anda persilakan. Ustaz, saya mau sedikit bincang-bincang berbicara dengan Ustaz seputar rumah tangga. Ustaz. Kalau mengingat atau melihat kondisi terkini ya, banyak itu rumah tangga sedikit banyaknya mengalami suatu problematika dalam rumah tangga itu, sehingga terjadi percekcokan antara suami dan istri, sehingga kadang-kadang percekcokan itu menjadi lebar sehingga suami itu secara tidak langsung mungkin lost control, dia mengucapkan kata-kata cerai atau talak. Itu dalam syariat Islam itu bagaimana saat mau Ustaz itu orang yang mengucapkan kata talak itu terhadap istrinya Ustaz? Ya. Bismillah. Ada beberapa yang perlu difahami sebelum kita membahas tentang kata talak itu sendiri ya. Di dalam Islam, pernikahan itu salah satu di antara bagian dari yang disyariatkan sebagai salah satu di antara cara kita untuk menyalurkan nafsu secara halal. Bagian dari yang kemudian juga menjadi konsekuensi di dalam berumah tangga adalah bagaimana kemudian kita tidak hanya kemudian memperhatikan urusan penuhinya nafsu tadi saja, tapi juga bagaimana kemudian kita memperhatikan apa-apa yang menjadi konsekuensi kita di dalam berumah tangga, dari mulai kewajiban untuk memberi nafkah dan lain sebagainya. Salah satu di antara yang kemudian juga diperintahkan terkait dengan kita berumah tangga adalah bagaimana sebagai suami itu bersabar di dalam menghadapi istri, apalagi ketika kemudian terjadi permasalahan yang itu sesuatu yang wajar ditemui di dalam berumah tangga, apalagi memang beda kepala ya, beda background, beda pemikiran awalnya, kemudian disatukan oleh Allah dalam sebuah ikatan pernikahan. Ketika kemudian terjadi perbedaan, kemudian terjadi perselisihan, salah satu di antara hal yang kemudian harusnya diperhatikan oleh masing-masing adalah bersabar. Ketika salah satunya tidak bisa bersabar dan satu ingat untuk bersabar, maka bersabarlah. Dan ini bagian dari yang harusnya diperhatikan terlebih dahulu sebelum kemudian kita membahas tentang masalah talak tadi ya. Kemudian yang kedua, termasuk bagian dari yang juga harus diperhatikan adalah bahwa yang diinginkan oleh syariat ketika kemudian terjadi masalah di dalam rumah tangga adalah berusaha untuk menyelesaikannya terlebih dahulu, tidak kemudian lompat pada yang dianggap solusi, apalagi secara emosi ya. Dianggap solusi secara emosi tadi itu dengan perceraian tadi. Dan ini yang kemudian harusnya diperhatikan terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum kemudian kita melangkah pada perceraian tadi itu harusnya kita mencoba untuk selesaikan dulu dengan berbagai cara, baru kemudian nanti masuk pada perceraian. Nah kalau kemudian karena emosi tadi itu kemudian terucap kata talak seperti apa, tergantung nanti pada bagaimana dia mengucapkannya. Kalau dia mengucapkannya dengan kesadaran penuh, dengan ucapan yang tegas dan dia menyadari itu ya, maka secara hukum
bisa jatuh talak. Ya, secara hukum jatuh talak. Karena salah satu di antara yang kemudian jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sungguh-sungguhnya itu jatuh hukum, bermain-mainnya juga jatuh hukum, itu salah satunya adalah talak. Dan ini yang kemudian penting untuk dihati-hati. Ketika terucap kata talak dari suami, kadang-kadang ada kasusnya, ya udah kalau gitu, istrinya ngomong misalnya, ya udah kalau gitu talak saya aja. Tapi suami nggak terucap, maka nggak jatuh talak. Karena talak itu dari suami. Ya, talak itu dari suami. Jadi kalau kemudian suami yang terucap, meskipun istrinya nggak mancing-mancing tadi, mau dia serius, mau dia main-main, jatuh hukum. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk difahami. Tapi kalau kemudian dia mengucapkannya dengan penuh emosional, yang ada beberapa orang tertentu kalau sedang emosi itu dia lupa apa yang dia ucapkan, dia lupa apa yang dia katakan, maka yang seperti itu nggak jatuh. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk difahami. Jadi kalau dia mengucapkannya dengan penuh kesadaran, meskipun dalam keadaan emosi tadi itu, kemudian terucap kata talak tadi, maka jatuh hukumnya. Dan kalau sudah jatuh hukumnya, maka berlaku konsekuensi dari talak tadi. Ada masa iddah bagi si istri, ada kewajiban untuk tetap memberikan naungan dan juga terkait dengan tanggungan nafkah dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari yang tidak boleh ditinggalkan. Bukan berarti kalau sudah terucap kata talak terus udah gitu, nggak ada konsekuensi apapun, tidak. Dan ini yang penting untuk difahami. Jadi kesimpulan Ustaz, bagi seorang suami itu harus berhati-hati Ustaz ya dalam mengucapkan kata-kata talak itu ya, karena itu vital ya. Besar sekali dampaknya untuk pernikahan seorang laki-laki dan perempuan rumah tangga saat itu. Iya, karena memang efeknya tadi itu hukumnya satu. Kalau sudah jatuh hukumnya, konsekuensi talaknya tadi harus dipenuhi. Kalau kemudian mau kembali lagi setelah reda, misalnya nggak marah lagi kemudian, ini berarti dia rujuk. Yang jadi masalah kalau dia rujuk, kemudian berlaku lagi rumah tangga, itu sudah jatuh talak 1. Sedangkan talak itu kuotanya hanya 3. Kalau sudah 3 ini terpenuhi, sudah nggak boleh rujuk lagi gitu. Jadi kuotanya udah habis ini. Kalau udah 3 ini kuotanya sudah habis, ya kalau sudah 3 udah nggak bisa balik lagi. Makanya perhatikan kalau sudah terucap kata talak dengan sadar dia mengucapkannya meskipun dalam keadaan emosi tadi itu, maka jatuh talaknya. Yang dia harus berhati-hati kalau kemudian dia mau rujuk lagi, berarti sudah hitungannya sudah talak 1 ya. Nanti kalau kemudian mau mengucapkan talak lagi, hati-hati karena nanti jatuh talak 2 dan kuotanya hanya 3. Kalau 3 ini sudah terpakai, maka sudah tidak ada kuota lagi, sudah nggak bisa lagi dilangsungkan perumah tangga itu gitu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan berulang-ulang saja. Nggak boleh. Tidak boleh saja. Maksudnya berulang-ulang bukan nggak boleh ya, boleh-boleh saja, cuman harus berhati-hati konsekuensinya tadi gitu. Alhamdulillah Ustaz, dapat banyak saya pelajaran pencerahan dari Ustaz pada malam hari ini tentang kata-kata talak dari seorang suami. Masih boleh bertanya nggak Ustaz? Monggo. Mau nanya satu lagi Ustaz. Iya. Apa Ustaz nasihat-nasihat yang baik untuk istri dan suami yang mereka itu sering bertengkar dalam rumah tangga sehingga menimbulkan satu kecekcokan? Kira-kira ada nggak nasihat untuk mereka berdua, orang-orang yang berumah tangga ini, agar dalam rumah tangga itu mereka itu langgeng, tidak sering terjadi percekcokan, sehingga mereka semuanya insya Allah nanti kedepannya rumah tangganya berjalan dengan lancar. Mohon kiat-kiatnya. Baik. Ada beberapa yang perlu disamakan dulu frekuensinya. Yang pertama, tujuan menikahnya. Tujuan menikahnya di dalam Islam yang dianjurkan adalah fakhtar bidzatiddin, pilihlah yang karena agamanya. Jadi kalau dulu awalnya nikah karena cantiknya, awalnya nikah karena hartanya, awalnya nikah karena kedudukannya atau apapun itu tujuannya, dirubah tujuannya, diluruskan lagi tujuannya bahwa menikah itu karena agamanya. Ketika memang sama-sama menyadari bahwa agamanya masih sama-sama kurang, kemudian masing-masing berusaha dan saling mengingatkan untuk memperbanyak ilmu, belajar ilmunya, supaya kemudian sama-sama meningkat ilmunya sehingga nanti bisa mengukur segala sesuatu itu dengan agama dan ilmu yang difahami tadi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk bagian dari yang kemudian penting untuk difahami adalah bahwa Nabi
perintahkan kepada para suami untuk selalu memaafkan istrinya, ya, dan bersabar atas mereka. Dan ini yang kemudian penting untuk diperhatikan terkait dengan perintah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu, istri dan juga anakmu tadi itu, untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan itu. Itu bagian dari yang kemudian juga menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing, mendidik, mengarahkan istri. Seorang suami harus sabar, ya. Sehingga ketika kemudian dia bersabar, insya Allah kalaupun terjadi percekcokan, dia segera menyadari, oh tidak perlu dilanjutkan cekcoknya tadi itu, karena itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ini yang kemudian penting untuk difahami. Jadi bersabar, kemudian di dalam menjalani rumah tangganya tadi itu, bagaimana kemudian dia mengarahkan karena suami itu leadernya, suami itu adalah steering komitenya yang kemudian harus mengarahkan tadi, yang harus memutuskan kebijakan dan lain sebagainya, untuk kemudian sama-sama bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, ini yang kemudian terakhir, adalah bahwa seorang laki-laki itu diperintahkan untuk qawwam. Qawwam itu secara makna dia adalah bagaimana suami itu mampu membimbing, berarti secara ilmu dan secara amal dia harus lebih dibandingkan istrinya. Yang kedua, laki-laki itu harus mampu untuk mengarahkan, mendidik istrinya tadi itu, bahkan mendudukkan istrinya di rumah. Ketika kalimat mendudukkan istrinya di rumah, para ulama menegaskan salah satu di antara yang kemudian menjadi konsekuensinya, berarti suami harus mampu mencukupi kebutuhan istri, sehingga istri itu nggak perlu keluar rumah untuk membantu ekonomi rumah tangga tadi. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Di sisi lain, Allah juga perintahkan para istri tadi itu untuk taat, ya. Karena memang paling mudah membangkang, paling mudah memberontak. Tapi untuk taat itu butuh perjuangan. Begitu juga suami itu paling gampang kalau mau marah, dia posisinya superior kan. Mau marah itu gampang. Tapi untuk bersabar itu butuh perjuangan. Jadi masing-masing berusaha dan masing-masing berjuang untuk kemudian mendapatkan yang terbaik. Si suami berusaha untuk sabar, istri berusaha untuk taat. Mudah-mudahan nanti yang didapatkan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang kemudian penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah terjawab semua ya, apa yang ada di hati dengan jawaban-jawaban Ustaz. Alhamdulillah pada malam hari ini, masya Allah luar biasa ya. Yang diterangkan oleh Ustaz Abdul Nafi, begitu banyak pelajaran yang saya dapatkan dari malam hari ini tentang rumah tangga, agar kita dalam rumah tangga itu ke depannya lebih baik lagi. Harus banyak berhati-hati, terutama harus banyak ilmu sesuai dengan disampaikan Ustaz Abdul Nafi. Saya mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdul Nafi yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Semoga ini bisa jadi suatu pelajaran atau suatu manfaat yang bisa diambil oleh orang lain yang melihat tayangan video ini. Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustaz Abdul Nafi. Yang ada pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel YouTube kami. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.